Ini kita mau tahu tentang pengalaman yang pernah dirasakan ketika penggunaan bulu maryaban untuk kekebalan. Apa bisa menjelaskan, Bang Badak? Kalau untuk bulu Iwan Badak. maryaban itu sebenarnya banyak jenisnya sih. Cuma yang ulun pernah makan itu ya bulunya. Kalau dibakar dia kayak kawat. Ciri-cirinya gimana? Seperti kayak sapu ijuk juga, tapi agak halus dikit. Intinya dia kalau dibakar dimanapun dibakar dia akan merah aja ya, tapi ndak hancur gitu. Nggak ada contohnya karena itu sudah ndak ada lagi, Bang. Sudah lama saya ndak ngurusi yang kayak gituan. Itu nemukan bulu maryaban itu di tahun berapa itu kira-kira? Ulun di antara guru-guru itu ulun kada menyebatkan siapa namanya kalau yang jelas guru-guru yang ulun dapat ya dari Abah Pani ini yang merubah bujur ulun. Yang dulunya ulun itu yang kada baik lah apa segala, Abah Pani. Jadi ini celai jadi preman di usia muda, sudah jadi preman sudah. Jadi ulun Termasuk dari umur 6 SD kumpulan ulun dah bubuan preman memang. Jam terbangnya memang tinggi. SD itu kumpulannya semua bubuan preman, memang preman-preman yang di jalanan itu kerjaannya tawuran, pukulan, bercucukan sama kawan. Karena kawal dari geng sini ke sebelah kayak gini cecek. Tapi begitu ulun sudah menginjak semakin mulai berpikir kalau ulun mulai kurang, tapi dapat hidayahnya memang dari Abah, hilang sedikit. Cuma mungkin bawaan yang dulu masih ada. Ya ulun sebenarnya mau berusaha untuk berubah tuh nah. Tante. Cuma mungkin butuh proses juga. Tapi kau anakmu yang ada nih sayang. Makanya ulun tuh ndak mau anak ulun kayak ulun. Kenapa ulun itu pingin anak ulun masuk pesantren itu supaya jangan sampai kayak ulun tuh. Ulun merasa kayak apa sih, hidup makan di tengah jadi pinggir jalan, jujuran kadang gaya disumpahi orang, dipadakan orang macam-macam, sudah kenyang. Jadi masuknya bulu maryaban itu apa langsung dibaiat itu? Kada, itu langsung ditaguk aja. Apa kayu langsung diuntalikan kan kesangkang sini? Kada, lu langsung taguk kayaknya. Tapi ndak kenali. Bentuknya kayak apa itu? Sini panjangnya. Bulunya itu kayak kada keselak. Kada di lawan apa waktu itu? Pakai daun daun pisang. Kayak masuk apa? Digulung, diolah halus, itu digulung di dalam bagian telan langsung. Ya itu memang sangkut. Ulun 2 hari itu tersangkut di sini memang. Tapi ulun tahan nih. Alhamdulillah. Siapa menyuruh turun itu? Ya orang dari sana itu. Bang Wajikan. Karena ulun kan satu Itu obsesi kayak itu kah? Obsesinya ulun harus bisa jadi pemenang. Ulun nggak mau dikalahkan. Karena ulun merasa setiap ulun dikalahkan pasti ulun diinjak ulun. Sedangkan ulun kondisi tanpa dukungan siapa-siapa. Walaupun ada mama seberapa tenaganya mau dukung ulun. Mengharapkan bantuan bapak nggak mau tahu. Biar kita mau berkelahi, mau kita dipukuli orang, ya pikirannya itu urusan kamu, lain urusanku. Itu bapak. Jadi ulun biasa sudah cil. Kada cerita model ini cerita kehidupan nyata gitu nah. Ulun pernah jalani hidup di jalanan sudah gitu loh. Yang ibaratnya yang model kayak anak-anak kayak ndak pantas sudah gitu. Ulun belajar dari jalanan, besar di jalanan ibarat hitungannya, dari pergaulan anak jalanan gitu.
keliling sampai ngumpul di Balikpapan, keliling Samarinda, Banjarmasin. Itu kan perjalanan. Jadi dari Bulu Maryaban itu pernah, artinya pertempuran yang paling sengit itu waktu menggunakan Bulu Maryaban itu apa terbukti ya? Kalau untuk pertempurannya sih semenjak ulun pakai itu ndak ada langsung bertempur langsung sih paman, cuma kebanyakan yang ulun alami lah ketika ulun ketemu orang yang di bawah ulun melihat, mungkin mereka melihat kalau nggak melihat seolah-olah tuh kayak ulun itu mereka tuh menjauh, tapi kalau memang nggak bisa dihindari ya mungkin ya terjadilah sesuatu, cuma ya alhamdulillah nggak pernah sampai bukan ulun meyakini Bulu Maryaban itu sakti, ndak, cuma karena kegunaannya memang ulun tahu itu. Mungkin tanggapan orang bilang ini salah, ulun ngakui salah ya. Ulun ngakui memang, cuma mau kayak apa, hidup ulun seorangan, ulun tanpa siapa-siapa dulu. Yang ulun harapkan itu kayak mana caranya ulun bisa menyelamatkan diri ulun, bagaimana ulun bisa supaya ulun jangan diinjak-injak lagi sama orang, tidak dipermalukan orang, karena ulun tidak ada siapa-siapa yang diandalkan. Itu ulun jalani hidup seorangan, lepas segitunya, kada pakai yang ibaratnya, mak aku dipukuli orang, tidak ada yang bantuin, pak aku habis dipukuli tahun ini, tidak ada yang bantuin. Jadi ulun melawan seorang. SMP ulun mulai karir ulun jadi preman, itu bilang preman sih bukan, kalau dibilang preman terlalu cuma bebas gitu nah hitungannya. Dapat musuh kelahi, kerjanya tawuran. Semakin ulun sering menang, semakin ulun merasa ulun harus bisa lebih hebat daripada sebelumnya dulu. Sekarang Bulu Maryaban itu sekarang berada di mana? Nah itu ulun kurang tahu kan, semenjak ulun kalau ndak salah itu keluarnya itu waktu ulun masih tinggal di Lobahu, itu keluar. Sudah keluar ya. Cuma entahlah apakah masih ada yang bersisa kan, aku ulun tak ada tahu, karena ulun merasa itu tuh keluar melalui kotoran gitu namanya. Iya. Itu ya alhamdulillah aku bisa dapat hidayah juga kayak orang gitu nah. Jadi pesannya ke depan kayak apa ini setelah menjalani perjalanan yang berliku-liku kan dalam kehidupan, kedepannya ini untuk lebih baiknya bagaimana? Jangan niru, jangan ikuti, itu aja. Kalau yang mau coba jangan ikut-ikut, coba lah, karena yang sudah merasa ini nyesal ya, kalau bisa dikeluarkan sekalian keluarkan aja, telanjur sudah, mau diapa. Kalau bisa, kalau mau cari yang baik aja. Itu aja. Jadi berjenis-jenis ya, yang telah ada yang lewat minyak bintang. Ulun Jadi minyak bintang pernah juga digunakan ya? Pernah. Jadi ulun sebut nih minyak yang ulun pernah untal, minyak raksa pernah, minyak kelabang besi sudah, habis itu apa namanya nih, geranda besi, pelor sudah 19 biji. Habis itu apa ini yang pernah ulun makan dulu nih, bilang orang tuh buntat. Nah tapi ulun ngerasa sudah satu persatu keluar, cuman nggak tahu apakah masih sisanya masih ada di dalam badan. Ulun nggak tahu tuh rahasia Allah Ta'ala, cuma ulun berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau bisa jangan ngikuti lah, aku aja mau berubah, nah jangan sampai ngikuti jalur orang yang sudah sesat lah. Ulun aja sekarang mau jadi orang baik gitu lah, makanya banyak belajar yang baik aja, terus minta yang macam-macam. Silakan ditanyakan lagi apa yang mau ditanyakan.
dampak pemakaian tuh jangka panjangnya apa? Jangka Udah paham nggak? emosi tidak bisa terkontrol. Jangka panjang. Kalau emosi Kalau kan sudah sekali-sekali emosi, aja. Yang sekali emosi harus ada pelampiasan. Kalau tidak ada pelampiasan, larinya ya itu. Kadang diri sendiri kayak seperti orang gila sendiri. Bingung, apa ini, apa gitu. Rezeki susah. manjat makan bintang-bintang gitu aku. Lihat. Alhamdulillah baju sekarang masih bisa pakai baju bagus. Dulu baju robek-robek. Celana robek-robek. Sekarang ini alhamdulillah mulai ada peningkatan, baju bagus sudah bisa dipakai. Celana robek-robek sudah bisa diganti sama celana bagus. Itu aja. Sama dampaknya juga dalam rumah tangga selalu tidak akur. Pasti sudah. Karena egois tinggi, emosi terlalu tinggi, ujung-ujung kita merasa diri kita lebih hebat daripada pasangan masing-masing. Tuh ulun merasa sendiri, karena ulun jalaninya sendiri, tidak tahu kalau yang lain. Kalau pendapat ulun seorang itu aja, emosi tidak bisa dikontrol, sial memang. Akui sial. Makanya ulun mau berbuang itu memang mau niat berbuang. Dampaknya yang pemanjangnya itu ya satu, mungkin rezeki agak sempit dah. Terus itu kalau misalnya nih habis umur meninggal, baik-baik aja lah meninggalnya. Mau untal itu tadi. Setiap ulun mau untal, ulun niatkan 41 hari sebelum meninggal ulun keluar daripada tubuh. Cuman sebelum 41 hari sebelum ulun meninggal aja, ulun masih hidup aja susah. Apalagi waktu mau meninggal nanti kayak apa. Cuma 41 hari sebelum meninggal pasti keluar gitu nah. Ininya Om Anto kemarin di sini dicerita ada pamannya Tuh. sama Wancu. Nah kalau yang masalah di sama Wancu itu ulun kurang paham. Karena ulun tidak mendalami masalah ilmu yang perubahan apa segala. Yang ulun dalami ilmu hitam, memang ulun pernah ngalami. Memang tidak sebanyak sama orang-orang senior ulun, tapi ulun sudah jalani walaupun tidak banyak gitu, cuma cukup gitu loh. Ibaratnya hitungannya kalau untuk tempur di lapangan memang cukup. Makanya ulun gimana ya bawaannya ulun tuh kadang ulun bingung, linglung. Itu memang ulun akui, tapi semua sekarang yang sekarang ini loh jauh beda dari ulun. Awal ulun sebelum ketemu Abah Fani itu ulun terlantang-lantung jalan di jalanan. Entah ulun seperti apa, ulun modelnya apa tuh. Ulun kalau masalah mandi ulun tidak pernah. Memang mandi ada, tapi mandi ulun itu untuk sekedar untuk apa namanya nih, bilang orang untuk pembersihan aja sih, pelan-pelan. Jujur ulun sudah berkali-kali mandi untuk membersihkan, cuma mungkin butuh proses lagi. Mudah-mudahan nanti bisa dapat jalan keluar. Ini penyesalan itu di belakang bukan di depan sih. Aja. Menurut aku sih kalau bisa, kalau ada yang ingin mencoba seperti itu, pikir dulu panjang. Jangan tergoda akan kesaktian yang sementara, ujung-ujungnya menyusahkan diri sendiri. Itu aja sih. Oke. Artinya pengalaman yang sudah dijalani itu membuat tingkat kesadaran kita menjadi lebih baik ya. Ya, Karena kedepannya kita punya istri, punya anak. apalagi kita sudah berumah tangga, punya anak-anak. Iya, iya. Bukan waktunya, ini sudah zaman modern, bukan untuk cari jagoan lah. Alhamdulillah. Kita mau cari rezeki untuk anak istri kita, ya setidaknya anak-anak kita jangan sampai kekurangan. Itu aja sih. Jadi yang ucap paman tuh bujur lah. Ada terlalu menggebu-gebu tuh kayak ini mah, misalnya hendak pakai Maria Ban tadi, hendak yang terkuat daripada segala kuat-kuat segala macam. Memang ulun itu. Ikan manusia loh, ikan bukan malaikat aja bisa Maaf, salah. adanya besok bantui sapi ipul. Jadi Selasa jam baiki. ini man kisahnya ulun. Iya, Ulun dulu kan banyak, karena ulun ini kan tuhuk.
hidup sorangan lah. Ulun dipukuli orang, dihajar orang di luar sana. Nggak ada yang bela. Ulun ngelawan seorang. Bapak ulun aja Ikam kalau dipukul orang, Ikam kada melawan. Boleh ke rumah Ikam kalau masih Ikam anu bapak ada Ikam dipukuli orang, pukuli Ikam boleh. Bapaknya itu sistemnya. Jadi ibaratnya boleh kalah menang tetap dipukuli Iya. juga. Ya. Makanya ulun bepada lo kalau umun itu yang muncul bawaannya lain. Kalau yang macan itu kayak apa itu yang kemarin tuh? Nah itu yang kalau hadir tuh. dari macan itu pedatuan dari mama itu memang si Din itu kan dari bubuannya Deman Lehman. Kalau mama itu kebetulan ada peliharaannya memang dari Datuk tuh macan putih tuh. Di antara yang lain cuma ulun laki seorangan yang tuha, yang lainnya bibinian teman sejarahnya. Ulun kada ada megang yang datang dari Sulawesi, kada ada, cuma datangnya dari Kalimantan memang ya, belajar ilmu juga sama guru dulu di daerah Banjarmasin itu daerah rantau. Pernah juga ulun belajar sama bekas mantan rampok. Ulun belajar ilmu di situ Itu juga. tahun berapa itu? Itu kalau tahun 2011 ulun Mau tanya ke atas. 2011. Seingat ulun itu 2011, cuma ulun kada ingat bulan berapa itu. Tapi kayaknya masih ya, rasa-rasanya masih ada ini. Masih ada. Oh, kadang Timbul. kalau kada ada niat yang agan ulun dulu belajar ilmu kada pernah niatnya agan untuk agan untuk bibinian, agan untuk yang macam-macam, tapi niatnya untuk pingin supaya bisa dihargai orang, pingin supaya jadi jagoan penjil. Memang ulun itu belajarnya ulun dulu karena ulun merasa tuhuk dipukuli orang, tuhuk Iya. ditindas orang, ulun ndak Dibully punya lah, siapa-siapa, dibully. bapak ndak ada, hitungannya mulai halus ulun seorangan Jangan gatal. dipukuli orang apa segala. Nyantap aja, nyantap. Jadi guru ulun pertama itu, pertama kali ulun punya guru si Din itu berdiam di sini nah di Antasari Gang. Antasari yang ada perumahan Kodim. Oh, Pondowira. Air putih Oh, air putih apa namanya ini Ian air putih gelarnya dulu Bahari, Kembangan, Pak. terkenal dia Ian air Pada putih Rahman, ya, Pak. Apa nah? Orem. ya. Bab si Din